Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menyimpulkan isi teks. Masih bersama saya, Bu Ambar. Dan jangan lupa sebelum belajar, ingat, pertama kalian harus mandi terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa sarapan. Setelah itu sholat duha ya. Eits, dan jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Menyimpulkan isi teks. Ada yang tahu bagaimana cara menyimpulkan isi teks? Nah, setelah ini akan Bu Ambar beritahu langkah-langkah bagaimana cara menyimpulkan isi teks. Simak dengan seksama ya. Menyimpulkan teks berarti mengambil intisari atau informasi penting dari sebuah teks, kemudian menyusunnya ke dalam sebuah pernyataan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Pada umumnya, kesimpulan itu berisi tentang sebuah pernyataan yang di dalamnya terdapat fakta, opini atau pendapat, atau alasan pendukung lainnya mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Bisa dikatakan bahwa kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa informasi. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat kesimpulan. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, kalian harus menentukan ide pokok setiap paragrafnya. Yang keempat, jangan lupa catat kata kuncinya. Yang terakhir, barulah kalian membuat pernyataan yang sesuai dengan informasi, ide pokok, dan kata kunci pada teks dengan ringkas. Supaya lebih paham, langsung saja kita ke contoh. Berikut adalah contoh teksnya. Silahkan kalian baca dengan seksama ya. Setelah kalian membaca teks tersebut dengan seksama, langkah yang kedua untuk membuat kesimpulan, yaitu mencatat setiap informasi yang penting dari teks tersebut. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat beberapa informasi yang penting. Yang pertama yaitu, kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Yang kedua, kebun binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang ketiga, kebun binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. Yang keempat, luas kebun binatang Ragunan yaitu 140 hektar. Yang kelima, kebun binatang merupakan habitat bagi para hewan. Yang keenam, di dalam kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Setelah kita catat setiap informasi penting dari teks tersebut, langkah selanjutnya yaitu menentukan ide pokok. Ingat pada materi sebelumnya, ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Berdasarkan catatan informasi yang sudah kita catat tadi, ide pokoknya itu terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu tentukan kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang sering muncul. Nah, pada kalimat yang sudah kalian baca tadi,
Kata kuncinya yaitu kebun binatang. Setelah kita selesai membaca keseluruhan teks dengan seksama, kemudian mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut, kemudian menentukan ide pokok dan mencatat kata kunci, barulah kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan tersebut kita peroleh dari informasi penting yang sudah kita catat, kemudian ide pokok dan kata kunci. Nah, ini dia kesimpulannya. Kesimpulan dari teks yang sudah kita baca tadi. Kesimpulannya yaitu kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi kita hari ini, yakni kalian dapat menyimpulkan isi teks. Jangan lupa ada tugas setelah ini Bu Ambar kirimkan WA ya. Orang terpelajar akan menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Terima kasih.